Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini anak-anak sehat semuanya ya. Hari ini anak-anak ketemu lagi sama Ibu ya dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan materi Ayo Patuhi Aturan. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menjelaskan arti aturan. Yang kedua, mengidentifikasi aturan di rumah dan di sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi aturan saat makan dan bermain bersama teman. Dan yang terakhir, menerapkan sikap mematuhi aturan di rumah. Selanjutnya yaitu arti aturan. Nah, aturan artinya tindakan yang harus dilakukan. Aturan di rumah harus ditaati semua anggota keluarga. Nah, aturan membuat hidup menjadi teratur dan keluarga menjadi good. Kemudian, aturan di rumah dan di sekolah. Aturan di rumah dibuat oleh orang tua, oleh ayah, dan oleh ibu ya. Nah, kalau aturan di sekolah dibuat oleh guru. Apa saja aturan-aturan itu? Yang pertama, aturan di rumah ya. Aturan di rumah yaitu diantaranya yang pertama menjaga kebersihan diri. Yang kedua, menjaga kebersihan gigi, rambut, dan anggota tubuh. Hidup bersih membuat kita sehat dan kita akan terhindar dari segala macam penyakit. Nah, kemudian merapikan tempat tidur. Nah, kita wajib merapikan spray tempat tidur kita. Tatalah bantal dan kamar ya. Maka kamar akan menjadi tampak rapih dan bersih. Selanjutnya yaitu sarapan atau makan pagi. Nah, makan membuat tubuh kita menjadi sehat. Nah, di saat kita makan, ambillah makanan secukupnya. Habiskan makanan yang diambil, letakkan piring kotor di dapur ya. Jadi setelah makan, kalian meletakkan piring kotor di dapur dan terus dibersihkannya. Nah, selanjutnya yaitu pamit sebelum keluar rumah. Nah, saat kita mau pergi, mau bermain, atau mau ke sekolah, kita wajib pamit kepada orang tua. Nah, pamitlah sebelum kita mau berangkat ke sekolah, ataupun kita mau bermain di luar rumah. Nah, kemudian mengucapkan salam. Nah, ucapkanlah salam saat kita akan masuk ke rumah. Tutuplah pintu dengan perlahan dan jangan lupa mengucapkan salam ya. Kemudian menyimpan sepatu di rak. Nah, setelah kita bermain atau setelah kita keluar rumah, kita wajib melepaskan sepatu sebelum masuk ke rumah. Letakkanlah sepatu di rak atau lemari sepatu. Seterusnya, tata sepatu dengan rapi. Kemudian belajar. Nah, pelajari kembali pelajaran di sekolah. Kerjakan tugas sekolah di rumah. Jika kita merasa kesulitan, mintalah bantuan kepada kakak ataupun orang tua. Selanjutnya, membantu pekerjaan rumah. Anggota keluarga berbagi tugas mengerjakan pekerjaan rumah. Bantulah pekerjaan yang ringan. Misalnya kita membantu ngepel, mengelap jendela, ataupun menyapu rumah dan halaman. Kemudian aturan di sekolah. Nah, aturan di sekolah diantaranya yaitu kita wajib datang tepat waktu. Datanglah sebelum bel masuk berbunyi. Jika kita datang terlambat, maka kegiatan belajar akan terganggu.
Nah, selanjutnya yaitu mendengarkan penjelasan guru. Ketika guru sedang menjelaskan, perhatikanlah ya, dengarkan baik-baik. Ketika kita kurang paham, kita bertanyalah kepada guru dengan sopan ya. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Nah, menjaga kebersihan kelas diantaranya membuang sampah pada tempat sampah. Kemudian bersihkan lantai dan jendela. Kemudian siramlah kamar mandi setelah dipakai dan membersihkan sampah yang ada di halaman. Selanjutnya bermain dengan rukun. Saat jam istirahat, kita boleh bermain di halaman sekolah. Kita harus berbagi tempat bermain. Jangan mengganggu teman yang sedang bermain. Kemudian menyampaikan pendapat dengan santun. Saat berdiskusi, guru akan meminta pendapat siswa. Nah, setiap siswa boleh memberi pendapat. Pendapatnya itu bisa sama ataupun bisa berbeda. Dan kita harus mendengarkannya semua pendapat itu ya. Kemudian menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban, contohnya berbaris dengan rapi saat upacara. Selanjutnya, masuk kelas satu persatu dan mengantri saat kita akan membeli makanan di kantin dan juga kita mengantri saat kita akan ke kamar mandi. Kemudian aturan saat makan dan bermain bersama teman. Nah, ada aturan saat makan dan bermain bersama teman. Ayo kita pelajari ya aturan-aturannya. Nah, yang pertama mencuci tangan. Nah, ketika kita mau makan, cucilah tangan sebelum makan. Maka ketika kita mencuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari kuman dan juga penyakit. Kita mencuci tangan dengan sabun dan bilaslah dengan memakai air bersih. Selanjutnya berdoa. Nah, berdoalah sebelum makan ya. Artinya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur atas rezeki yang Tuhan berikan. Tuhan akan memberi keberkahan pada kita. Ketika kita sedang makan, kita berbicaralah seperlunya ya. Tidak usah banyak ngobrol. Saat makan, berbicaralah seperlunya saja. Kalau kita banyak ngobrol atau banyak berbicara, takutnya nanti makanannya tersedak. Ketika kita makan, duduklah dengan santun. Ya, anak yang santun makan sesuai aturan. Kemudian aturan saat bermain bersama teman. Ketika kita bermain bersama teman, kita meminta izin kepada orang tua. Nah, biar orang tua menjadi tahu jika kita hendak bermain. Ketika kita bermain, kita harus membatasi waktu bermain. Nah, saat kita bermain, sebaiknya kita tidak terlalu lama ya. Kita perlu beristirahat dan juga kita perlu mengulang pelajaran. Selain itu, kita juga perlu membersihkan diri. Kemudian bermain sesuai giliran. Saat bermain bersama, kita harus berganti-gantian ya. Nah, bermainlah sesuai giliran, antrilah saat menunggu giliran. Kemudian meminjam mainan dengan santun. Nah, saat kita bermain bersama teman dengan menggunakan mainan, pinjamlah mainan teman yang santun ya. Jika mainan itu milik kita, sebaiknya kita juga mau meminjamkannya. Bermain akan terasa menyenangkan. Kemudian merapikan mainan. Kita harus merapikan mainan setelah bermain. Nah, dengan begitu mainan tidak akan hilang. Mainan juga tidak mudah rusak. Nah, kalau kita mau beresin mainan, maka rumah